Akhirnya Indonesia juara lagi setelah 11 tahun lamanya. Wow, luar biasa. Jadi ini pertandingan yang cukup menegangkan antara Indonesia melawan Thailand. Kemarin kita juga sempat tegang, sempat gregetan melihat pertandingan Indonesia-Malaysia. Kali ini nggak kalah greget juga kita nonton Indonesia melawan Thailand. Ini pertandingan yang cukup seru ya, baik itu babak pertama maupun babak kedua. Di babak pertama karena kita berhasil mencetak gol, di babak kedua kita digempur. Oke, jadi kita mau bahas nih pertandingan malam ini. Aku bingung mulai dari mana, tapi yang jelas dari yang mencetak gol siapa lagi kalau bukan Jens Raven, striker muda masa depan timnas Indonesia. Striker andalan timnas Indonesia U19 saat ini yang aku yakin bakalan main di U23 dan senior. Karena apa? Karena memang betul-betul berkualitas. Ini turun-turun aja bangkunya, Bang. Oke. Kita mulai dari Jens Raven. Golnya ini ciri khas banget. Siapa lagi kalau bukan Caviatur asisnya. Tapi itu sempat kena kepala si Kadek tadi kan. Kena nggak tadi itu kira-kira? Jadi Caviatur seperti biasa Mesut Ozil Indonesia memberikan umpan manja, terus Kadek agak-agak nyundul-nyundul agak ke bawah dikit kan baru. Nah ini dia petuah daripada, aku bisa bilang ini kayaknya bukan Raven tapi Raven Inzaghi atau Filippo Raven ya kan. Kenapa? Karena memang positioning si kawan ini udah nggak ada obat guys, serius. Position daripada si Raven ini udah kayak Filippo Inzaghi. Kenapa? Karena dia betul-betul tahu seakan-akan di mana itu bola akan datang. Kemana bola itu akan pergi, dia udah ada di sana. Jadi bukan dia ngejar bola, tapi bola yang seakan-akan mengejar si Raven guys. Mak gila ini Raven. Inilah dia fungsinya striker murni yang dimiliki timnas Indonesia. Nah inilah yang harusnya dimiliki oleh timnas senior kita. Di U19 ada Raven. Dan aku yakin Raven ini juga cocok ini kalau misalnya main di timnas senior. Karena di timnas senior itu kita sangat-sangat minim striker murni guys. Rafael Strike dia itu bukan striker murni. Dia itu sayap. Begitu juga dengan Orad Mangun. Dia itu juga sayap. Yang jelas-jelas ada striker murni kita itu punya Dimas Derajat. Ya kan? Atau Sananta. Seperti itu. Nah kita pengen juga yang ada diaspora. Nah inilah mungkin bisa jadi solusi. Siapa lagi kalau bukan si Raven guys. Raven ini betul-betul di atas rata-rata guys. Meskipun usianya masih 19 tahun, 18 atau 19 tahun. 18 tahun ya. Tapi dia itu punya positioning seakan-akan udah menjadi pemain senior. Kontrol bolanya juga luar biasa dan tidak mudah kehilangan bola guys. Bayangkan Raven tuh gak gampang jatuh guys. Dia itu ketika duel melawan back-back lawan, dia itu mampu survive, mampu bertahan tanpa jatuh. Beda sama Rafael Strike. Rafael Strike itu mudah kali jatuh. Tapi kalau si Raven ini, dia itu body balance-nya itu kokoh, kuat. Ya kan? Kontrol bolanya juga pas. Jadi dalam arti itu nggak mudah kehilangan bola. Jadi kapan kita lihat tuh, Raven dapat bola, pasti bisa di keep bola itu agak lama. Ya meskipun kita nggak butuh orang yang bisa nahan bola lama-lama, tapi kita kan butuh orang juga yang ketika nahan bola, dia itu tidak kehilangan sehingga kita agak tahan lama-lama biar orang yang dari pihak kedua, dari posisi kedua itu bisa muncul gitu, menunggu itu. Nah ini Raven nih baik banget aku bilang, cocok lah. Dia itu pokoknya kalau duel-duel itu lebih baik lah ketimbang si Rafael Strike menurut aku ya guys. Gimana menurut kalian guys? Begitu juga kalau misalnya nanti si Raven ini udah masuk ya ke dalam timnas senior, jadi si Orad Mangun dengan Strike itu bisa kembali ke posisinya masing-masing. Apalagi terkhusus itu apalagi si Strike itu layak kali udah balik aja lah ke posisi aslinya sehingga si Raven itu masuk ke striker utama guys. Seperti itu guys. Memang kita bilang ini cocok lah promosi ke tim senior karena memang tipikalnya itu target man banget guys. Dia itu memang orang yang layak untuk jadi target di depan. Bayangkanlah corner kayak gitu. Dia tuh kayak macam udah mikir nanti ini bola tuh ke sini gitu loh. Sehingga banyak pemain Thailand atau back-back Thailand tuh yang awalnya menjaga si Raven, terakhir kehilangan Raven. Mana si Raven tadi? Kayak gitu lah dia tadi. Sepenting itulah si
perannya si Raven dalam dalam tubuh timnas U19 ini, guys. Makanya aku bilang layaklah si Raven ini, dia itu memang dijadikan starter, guys. Kalau bayangkan, ini kalian bayangkan lah, tiba-tiba misalnya Coach Indra Safri nggak buat si Raven jadi starter, terus bisa kita bayangkan gimana permainan itu di lapangan. Pasti kurang banget, guys. Kurang. Dan kalau udah kurang gimana? Terakhir yang disalahin siapa? Coach Indra Safri. Tapi alhamdulillah Coach Indra Safri benar-benar sudah taubat-taubatan nasuha untuk mencadangkan si Raven. Dan kali ini betul-betul pilihan Coach Indra Safri the best. Mantap. Kenapa? Karena sesuai. Karena betul-betul kita lihat perbandingan sebelum dan sesudah ketika Raven main sebagai cadangan dan ketika Raven main sebagai starter, hasilnya sangat-sangat berbeda. Kita bisa lihat ketika Raven bermain sebagai starter, permainan Indonesia jauh lebih baik ketimbang Raven bermain sebagai cadangan, guys. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Setuju lah ya kan? Oke, itu kita udah tengoklah si Raven itu. Memang Raven ini punya naluri juga mencetak golnya juga tinggi. Jadi wajar aja sih kayaknya dia itu memang lebih unggul daripada pemain timnas lokal kita. Nah, jangan kita bandingkan sama Kakak. Memang kalau Kakak saat ini performanya lagi menurun ya. Kalau misalnya aku bilang, memang kita nggak bisa salahkan. Mungkin today is not his day. Mungkin hari ini adalah bukan harinya si Kakak gitu kan. Tapi kita tetap yakin dengan performa Kakak. Semoga Kakak menjadi pemain yang lebih hebat lagi hingga dia bisa mengembalikan performanya seperti di Piala Dunia dahulu kala, guys. Oke. Tapi memang kita sangat ya kecewa dengan performa Kakak ya, mungkin karena ya Kakak mudah kehilangan bola, kemudian juga passingnya sering salah ya. Jadi kita seakan-akan tuh melihat Kakak ini jadi kesel gitu kan. Tapi sebenarnya yakinlah teman-teman, sekesel-kesel kita nengok Kakak, lebih kesel lagi Kakak dengan dirinya sendiri, yakinlah. Karena dia juga nggak pengen dengan hal yang seperti ini. Pasti dia pun juga terpukul dengan performanya seperti ini. Kenapa bisa menurun gitu kan. Dia juga pasti nggak enak dengan dirinya sendiri. Dia nggak enak dengan seluruh penonton dan supporter yang selalu menghujat dirinya. Dia mungkin pasti juga kena mental kalau kita bilang ya. Dia itu mungkin kayak mentalnya itu merasa terganggu dengan adanya sering bulian-bulian ini, guys. Memang waduh kacau juga sih. Makanya kita juga ayolah berubahlah, jangan lagi hujat Kakak. Ayo kita dukung Kakak, guys. Tapi sayang sekali ya tadi Caviatur cedera ya. Ya memang terasa sih setelah Caviatur ini cedera seperti kita kehilangan umpan-umpan manja atau magic daripada si Caviatur, guys. Tapi yang penting Indonesia udah juara. Dengan hasil ini Indonesia lebih terangkat lagi moralnya. Jadi kita tidak hanya berprestasi di senior, tapi juga di junior, di kelompok umur. Tapi yang layak, yang paling kita apresiasi sebesar-besarnya dalam kemenangan ini adalah siapa lagi kalau bukan pelatih tercinta kita, Coach Indra Safri. Kenapa? Karena meskipun beliau ini sering dibully, tapi selalu ngasih trofi. Itulah dia Coach Indra Safri. Wah, pokoknya thank you Coach atas performa yang Coach berikan, atas dedikasi serta kontribusi serta apalagi ya kita bilang ya. Serta prestasi, dedikasi, kontribusi, inovasi, pokoknya semua Coach berikan untuk timnas Indonesia. Thank you so much Coach, karena tanpa Coach Indonesia belum tentu bisa juara, guys. Ya tentu kita juga mesti terima kasih juga kepada Coach Sintayong yang sudah bisa melirik, yang karena berhasil memilih pemain naturalisasi yang berkualitas sehingga kita dapat pemain sekelas Raven, guys. Pokoknya nggak ada yang nggak ada yang merasa dia ini karena dia sendiri makanya menang, dia ini karena sendiri makanya juara. Tidak, semuanya berkontribusi, baik itu Coach Sintayong, Coach Indra Safri, seluruh pemain, staff, ketua FIFA pula, ketua PSSI, supporter, manajemen, semuanya berkontribusi. Oke, jadi nggak ada, oh aku local pride, aku STY pride, nggak ada. Semuanya sama, semua demi Indonesia Raya. Thank you udah nonton, komen di kolom komentar, guys.